Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri Juraini. Kita akan bercerita sedikit terkait salah satu fenomena yang lagi booming sekarang. Nah, fenomena apakah itu? Nah, di sini saya akan bercerita terkait corona. Tapi jangan salah, di sini kita akan berbicara terkait corona dari sudut pandang geografi. Jadi bukan COVID-19. Nah, corona yang saya maksudkan sini adalah salah satu fenomena yang terjadi, yang dapat kita lihat ketika terjadi gerhana matahari total. Nah, langsung saja. Corona matahari. Teman-teman pernah dengar nggak istilah terkait corona matahari? Nah, corona matahari ini adalah nama yang diberikan untuk atmosfer matahari. Jadi matahari itu punya atmosfer dan diberi nama dengan corona. Nah, sebenarnya corona ini tidak terlihat dari bumi. Maka dari itu saya sampaikan tadi, corona matahari ini akan terlihat jika terjadi gerhana matahari total. Wah, ini salah satu fenomena yang langka dan sulit untuk kita temukan. Nah, corona matahari ini merupakan komponen terluar dari atmosfer matahari. Nah, corona ini tersusun dari selubung gas yang menyusun atmosfer matahari. Nah, teman-teman tahu tidak? Corona pertama kali diamati pada tahun 1724 oleh Giacomo F. Maraldi yang merupakan seorang astronom dari Prancis Italia yang mengaku telah melihat aura matahari setelah terjadi gerhana matahari. Jadi ketika itu belum dikenal dengan istilah corona matahari, mereka melihat pada saat terjadi gerhana itu kok matahari itu terhalangi tapi punya aura-aura di sekitarnya gitu. Maka dari itu mereka excited, kemudian ingin melakukan kajian lebih dalam lagi terkait aura yang mereka lihat itu. Nah, pada tahun berikutnya corona matahari ini pertama kali sebenarnya dianggap sebagai bagian dari bulan. Tetapi ketika dilakukan penelitian lebih dalam oleh Jose Joaquin de Ferrer di New York, nah beliau mengungkapkan bahwa ternyata yang selama ini aura yang mereka lihat itu bukan bagian dari bulan, tapi bagian dari matahari. Kira-kira seperti itu. Nah, kata corona ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Nah, artinya itu mahkota. Nah, corona matahari membentang jutaan kilometer keluar angkasa. Maksudnya gini, ini kan matahari, kemudian dari matahari itu keluar angkasa itu membentangnya corona tersebut. Nah, corona matahari ini ia menyelimuti matahari. Jadi semua bagian matahari itu merupakan bagian diselimuti dari corona matahari ini. Nah, meskipun demikian, belum tentu persebarannya merata. Jadi, ada di beberapa permukaan matahari, itu coronanya tidak terlalu tebal, kemudian di permukaan matahari lainnya, itu coronanya lebih tebal. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk melihat corona dari matahari ini, seperti saya katakan tadi, harus ada fenomena yang langka, salah satunya yaitu gerhana matahari total. Nah, ketika gerhana matahari total terjadi, matahari itu sepenuhnya tertutup oleh bulan, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bumi. Nah, saat bulan sepenuhnya menutupi matahari, maka akan ada cahaya berupa cincin yang mengelilingi matahari. Nah, jadi corona ini tidak akan terlihat jika tidak ada gerhana. Jadi ketika tidak ada gerhana, teman-teman ingin melihat matahari, nah matahari itu bagian luarnya itu yang akan terlihat sebagai corona dari matahari. Nah, tapi untuk melihat itu telah digunakan salah satu instrumen khusus yang digunakan oleh para peneliti. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah coronagraph. Nah, akan tetapi dari NASA sendiri telah menggunakan salah satu teknik yang diakuisisi bahwa teknik tersebut lebih efisien daripada coronagraph ini.
Nah, teknik itu dikenal dengan atmospheric imaging ensemble pada tahun 2011. Nah, ternyata instrumen tersebut memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki lebih jelas terkait corona matahari ini, bahkan bisa sampai melihat kerak dari corona matahari ini. Nah, oleh karena itu NASA lebih memilih teknik yang saya sebutkan tadi, atmospheric imaging ensemble, untuk dapat melihat dan meneliti lebih jelas terkait corona matahari ini. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa suhu dari corona matahari ini adalah suhu tertinggi dari seluruh bagian matahari. Nah, mengapa demikian? Padahal corona ini merupakan bagian terluar dari matahari. Seharusnya kan bagian intinya itu yang lebih panas. Nah, di sini pada kenyataannya seperti itu, bahwa suhu dari corona matahari ini lebih tinggi. Nah, para astronom atau para peneliti sampai saat ini masih dibuat bingung dengan suhu corona yang sangat tinggi dibanding dengan suhu matahari. Nah, oleh karena itu pada saat ini NASA meluncurkan suatu proyek yang disebutkan dengan istilah IRIS atau IRIS. Nah, itu merupakan sebuah proyek sains untuk mencari tahu mengapa corona matahari ini ratusan kali lebih panas dari permukaan matahari. Nah, dari proyek tersebut diyakini bahwa mengapa corona matahari lebih panas, karena adanya bahan peledak panas yang merupakan bahan yang sangat panas yang berasal dari matahari dan sering dilemparkan keluar atmosfer matahari. Makanya corona matahari ini yang akan lebih panas. Baik, itulah sedikit cerita atau sharing materi dari saya terkait salah satu fenomena yang sangat luar biasa. Semoga ketika nantinya kita akan dilintasi kembali oleh gerhana matahari total, teman-teman bisa mengingat materi yang saya sharing pada saat ini, sehingga teman-teman bisa melihat salah satu fenomena menarik di balik adanya fenomena gerhana matahari total, yaitu teman-teman bisa melihat corona matahari atau lapisan dari matahari. Baik, saya pikir itulah sedikit sharing materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan, baik itu dari isi materinya, kemudian dari cara penyampaian saya, ada backsound yang tidak mengenakan karena situasi di sini sedang ramai juga. Jadi mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.